Ada satu bentuk cinta yang tak banyak disadari, namun maknanya begitu mendalam. Ia tidak berisik, tidak menuntut, tidak pula mengguncang dunia dengan pengakuan. Ia hanya hadir diam-diam, di balik pandangan yang tak berani menetap terlalu lama, dalam senyum yang tak pernah terucap alasannya, dan di antara doa-doa yang tak pernah diketahui oleh sang pemilik nama. Cinta dalam diam bukan berarti lemah, justru di balik keheningannya, tersembunyi kekuatan yang luar biasa. Kekuatan untuk menahan rindu, menekan harapan, dan tetap mencintai tanpa harus memiliki. Tak semua cinta harus diumbar, karena terkadang yang paling tulus adalah yang paling tersembunyi. Ada kalanya seseorang memilih diam, bukan karena takut, tapi karena sadar, cintanya bisa jadi hanya akan membebani. Atau mungkin, situasinya tak memungkinkan untuk melangkah lebih jauh. Maka ia memilih mencintai dari kejauhan, cukup melihat kebahagiaan orang itu dari jauh, tanpa pernah berharap diperhatikan kembali. Di balik cinta yang diam, ada keikhlasan yang dalam. Ia tak datang dengan janji atau rayuan. Ia tak membutuhkan validasi. Ia cukup menjadi kekuatan sunyi yang menjaga, mendoakan, dan tetap setia meski tak pernah disebut. Ia tahu bahwa cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang memberi, tanpa mengharapkan apapun. Namun, cinta dalam diam juga menyimpan luka yang tak terdengar, rindu yang tak bisa disampaikan, dan harapan yang tak bisa digenggam. Tapi dari semua itu, ia melatih hati untuk menjadi lebih kuat, lebih sabar, dan lebih dewasa. Karena pada akhirnya, cinta ini bukan soal akhir cerita, tapi soal bagaimana kita menjalani perasaan dengan ketulusan. Dalam video ini, kita akan menelusuri kisah cinta yang tak pernah diungkap, tapi begitu besar pengaruhnya dalam hidup seseorang. Cinta yang memilih jalan sunyi, tapi tak pernah mati. Inilah kisah tentang mencintai dalam diam. Sebuah perjalanan rasa yang tidak semua orang mampu jalani, namun banyak hati diam-diam pernah merasakannya. Tidak semua cinta harus diumbar, tidak semua rasa perlu diketahui dunia. Ada cinta yang cukup dipeluk oleh kesunyian, disimpan dalam hati yang sabar, dan dijaga oleh jiwa yang tahu batas. Mencintai dalam diam adalah bentuk cinta yang tidak menginginkan tepuk tangan atau pengakuan. Ia hanya ingin menjadi nyata dalam ketulusan. Cinta yang tidak diungkap bukan berarti palsu. Justru kadang, disitulah letak kemurniannya. Karena ia tidak tumbuh dari harapan akan balasan, tidak berpijak pada kemungkinan memiliki. Ia hadir hanya karena hati menemukan keindahan dalam satu sosok, dan cukup merasa bahagia meski dari kejauhan. Ada banyak alasan mengapa seseorang memilih untuk diam. Bisa karena situasi yang tidak memungkinkan, bisa karena takut merusak persahabatan, atau bisa juga karena sadar bahwa cintanya tak harus memiliki. Dan itu tidak salah, karena pada akhirnya, mencintai bukan soal memiliki, tapi soal memberi ruang untuk kebahagiaan orang lain, meski bukan bersama kita. Cinta dalam diam adalah bentuk kedewasaan, ia bukan cinta yang meledak-ledak, bukan pula cinta yang haus perhatian. Ia adalah cinta yang tahu tempatnya, yang tahu bahwa kadang, menyimpan rasa adalah pilihan paling bijak. Bukan karena lemah, tapi karena sadar bahwa rasa itu lebih indah jika disimpan dengan hormat. Kita hidup di dunia yang seringkali mengagungkan pengakuan. Semuanya harus terlihat, harus diumumkan, harus diabadikan. Tapi cinta dalam diam tidak butuh semua itu. Ia seperti akar pohon, tak terlihat, tapi menguatkan. Ia tidak dipajang, tapi justru menopang perasaan yang tulus dan tahan lama. Maka jika kamu pernah mencintai dalam diam, ketahuilah, kamu bukan kalah. Kamu hanya sedang mencintai dengan cara yang lebih hening dan lebih ikhlas. Karena pada akhirnya, cinta yang paling kuat bukan yang paling keras suaranya, tapi yang paling tenang hatinya. Kadang, kita mencintai seseorang begitu dalam, namun kita sadar bahwa mengungkapkannya hanya akan melukai dua hati, hatinya dan hati kita sendiri. Maka kita memilih diam. Bukan karena tidak berani, tapi karena kita ingin menjaga perasaan. Bukan hanya perasaannya, tapi juga perasaan kita sendiri, yang terlalu rapuh untuk menerima kemungkinan ditolak atau diabaikan. Mencintai dalam diam adalah tentang menjaga agar hubungan tidak berubah menjadi canggung, menjaga agar kehadiran kita tidak menjadi beban baginya. Dan yang paling penting, menjaga agar hati kita tetap utuh, meski terus diombang-ambingkan oleh rasa yang tak pernah terucap.
Ini bukan bentuk pengecut, tapi sebuah keberanian untuk melindungi apa yang masih bisa dijaga. Dalam cinta diam-diam, harga diri adalah batas yang tidak boleh dilanggar. Kita tahu betapa menyakitkannya ketika cinta ditolak atau tidak dihargai. Maka kita memilih untuk tidak melangkah terlalu jauh. Bukan karena menyerah, tapi karena kita menghargai diri sendiri. Kita memilih untuk tetap tegar, walau harus mencintai dalam kesendirian. Terkadang, cinta yang tidak terucap itu justru lebih anggun. Tidak memaksa, tidak memohon, tidak mengemis perhatian. Ia berdiri sendiri, teguh, dan lembut. Dan dari situ, kita belajar satu hal penting. Mencintai bukan berarti harus selalu mengejar. Kadang, cinta adalah soal memberi ruang dan menjaga jarak yang tak menyakiti siapapun. Menjaga harga diri saat mencintai dalam diam juga menunjukkan bahwa kita tidak menjadikan cinta sebagai alasan untuk kehilangan kendali. Kita tidak membiarkan cinta mengikis martabat kita. Kita tetap berdiri di atas prinsip bahwa cinta yang sehat adalah cinta yang tak melukai, tak memaksa, dan tak merendahkan. Jadi jika kamu memilih mencintai dalam diam, karena ingin menjaga perasaan dan harga diri, itu adalah tanda kedewasaan. Kamu tahu kapan harus melangkah, dan kapan harus berhenti. Kamu tahu bahwa terkadang, membiarkan cinta tumbuh tanpa diungkap jauh lebih baik daripada memaksanya tumbuh di tanah yang tidak subur. Mencintai dalam diam adalah ujian kesabaran yang tidak main-main. Tidak ada pelukan yang menenangkan, tidak ada pesan yang dibalas dengan rindu, bahkan tidak ada kepastian bahwa rasa itu akan pernah sampai. Namun justru disitulah letak kekuatannya, karena butuh hati yang benar-benar tabah untuk tetap bertahan dalam perasaan yang tak terlihat arahnya. Setiap hari, orang yang mencintai dalam diam diuji oleh harapan. Harapan kecil yang seringkali muncul hanya dari senyuman singkat, tatapan sesaat, atau kebetulan bertemu. Dan dari serpihan-serpihan kecil itulah ia belajar sabar. Sabar menunggu, sabar menahan, sabar menerima kenyataan bahwa mungkin, cinta itu hanya akan menjadi cerita yang tersimpan. Kesabaran dalam mencintai diam-diam bukan berarti pasif. Ia justru aktif dalam menahan gejolak batin. Saat ingin mengungkapkan, ia memilih diam. Saat ingin mendekat, ia memilih menjaga jarak. Itu bukan karena ia tidak ingin, tapi karena ia sedang membangun tembok perlindungan, bagi dirinya sendiri, dan bagi orang yang dicintainya. Ada kekuatan luar biasa dalam kesabaran semacam ini. Ia mengajarkan kita untuk tidak tergesa, untuk mempercayai waktu, dan untuk percaya bahwa cinta yang tulus tidak selalu harus segera dimiliki. Kadang, cinta itu hanya ingin hadir, sebentar atau selamanya, sebagai pembentuk jiwa, bukan pemilik hidup. Banyak yang mengira bahwa orang yang mencintai dalam diam hanyalah pecundang. Padahal, merekalah pejuang sejati. Mereka berperang dalam sunyi, melawan rasa ingin tahu, rasa ingin memiliki, dan rasa ingin menyerah. Mereka adalah sosok-sosok yang terlihat biasa di luar, tapi hatinya sedang berjuang sekuat-kuatnya. Dan ketika hari berganti hari, kesabaran itu pun menjadi warisan batin. Ia mungkin tidak membuahkan kisah cinta yang bersatu, tapi ia membentuk hati yang kuat, lembut, dan dalam. Karena orang yang bisa bersabar dalam cinta adalah orang yang sudah mulai mencintai dengan jiwa, bukan hanya dengan rasa. Cinta dalam diam adalah bentuk pengorbanan paling sunyi. Ia tidak datang dengan hadiah, tidak pula dihiasi janji-janji. Tapi di balik senyapnya, ia rela melepas waktu, pikiran, dan bahkan rasa, demi orang yang dicintainya, tanpa pernah meminta apapun sebagai balasan. Cinta seperti ini adalah pemberian sepenuhnya, yang tidak diikat oleh imbalan. Tak banyak yang mampu mencintai tanpa menuntut. Sebab fitrah manusia adalah ingin dimiliki dan memiliki. Tapi saat seseorang mencintai dalam diam, ia melampaui naluri itu. Ia memberi perhatian tanpa mengganggu. Ia mendoakan tanpa diketahui. Ia menyayangi tanpa harus diakui. Semua dilakukan dengan satu niat, ingin yang terbaik bagi orang itu, meski bukan bersama dirinya. Pengorbanan dalam diam seringkali tak terlihat. Tak ada tepukan di bahu, tak ada kata terima kasih, tak ada pengakuan bahwa kita pernah berjuang. Tapi justru disitulah letak keagungannya.
Ia menjadi bukti bahwa cinta sejati tidak butuh sorotan. Ia cukup menjadi cahaya kecil yang terus menyala, meski tak pernah disadari keberadaannya. Bayangkan betapa dalamnya cinta yang berani melepaskan, hanya demi melihat yang dicinta bahagia. Betapa mulianya hati yang merelakan dirinya tersisih, selama orang itu tetap tersenyum. Dan betapa kuatnya jiwa yang tetap mendoakan, bahkan ketika dirinya sudah tidak lagi punya alasan untuk berharap. Cinta seperti ini mungkin tak tercatat dalam buku kisah romantis. Tidak menjadi cerita film atau puisi cinta. Tapi bagi yang mengalaminya, cinta ini membekas selamanya. Ia membentuk pribadi yang lapang, yang tidak lagi mencintai untuk memiliki, melainkan mencintai untuk memberi, mencintai untuk memahami, dan mencintai untuk merelakan. Karena sejatinya, cinta adalah tentang memberi tanpa menghitung. Dan mencintai dalam diam adalah bentuk tertingginya. Saat kamu mencintai bukan demi kebersamaan, bukan demi status, tapi semata-mata karena hati ini telah memilih dan kamu ikhlas membiarkannya tetap mencintai, walau tak pernah menggenggam. Mencintai dalam diam bukan hanya tentang menahan rasa, tapi juga tentang perjalanan ke dalam diri. Perjalanan yang membawa kita menyelami emosi, menghadapi kerinduan, dan belajar berdamai dengan kenyataan. Saat cinta tidak bisa disampaikan, yang tumbuh bukan hanya perasaan, tapi juga kesadaran. Bahwa tidak semua yang kita inginkan harus dimiliki, dan tidak semua rasa harus diberi akhir. Dalam keheningan cinta yang tak terucap, hati mulai belajar memahami dirinya sendiri. Mengapa ia bisa merasa begitu dalam terhadap seseorang yang tak bisa digenggam? Mengapa rindu bisa begitu menyiksa, tapi tetap indah? Disinilah seseorang mulai mengenal lapisan terdalam dari emosinya. Ia tidak lagi sekadar mencintai orang lain, ia mulai memahami hatinya sendiri. Proses mencintai diam-diam melatih kita untuk mengelola perasaan, bukan melarikan diri darinya. Kita belajar bagaimana menenangkan diri ketika rasa ingin memiliki datang menghantam. Kita belajar bagaimana menerima, saat kenyataan tak sesuai dengan harapan. Dan dari situ, tumbuhlah ketangguhan emosional yang pelan-pelan membentuk karakter. Lebih dari itu, banyak yang menemukan sisi spiritualnya saat mencintai dalam diam. Karena saat tak bisa berbicara kepada yang dicinta, akhirnya mereka berbicara kepada Tuhan. Saat tak bisa menyampaikan rasa secara langsung, mereka menyampaikannya lewat doa. Cinta itu pun berubah bentuk, dari keinginan untuk memiliki, menjadi permohonan agar orang itu selalu dalam lindungannya. Cinta dalam diam kadang justru membawa kita lebih dekat pada nilai-nilai luhur, keikhlasan, kesabaran, dan ketulusan. Kita belajar mencintai tanpa syarat, mencintai tanpa pamrih, mencintai sebagai ibadah jiwa. Karena yang kita kejar bukan lagi kebersamaan, melainkan kedewasaan. Dan ketika cinta itu perlahan reda, kita tidak menjadi hancur. Kita justru menjadi lebih kuat, lebih tenang, dan lebih mengenal diri sendiri. Kita tumbuh, bukan karena cinta itu berakhir bahagia, tapi karena cinta itu telah membawa kita melalui proses yang menjadikan kita pribadi yang lebih bijak. Mencintai dalam diam memang indah, tapi ia tidak datang tanpa resiko. Salah satu yang paling menyakitkan adalah penyesalan. Penyesalan karena pernah mencintai seseorang begitu dalam, namun tak pernah berani mengungkapkannya. Penyesalan karena membiarkan waktu berlalu tanpa pernah tahu, apakah perasaan itu sebenarnya bisa bersambut atau tidak? Ada banyak kisah yang berakhir dengan andai saja. Andai saja dulu aku berani bicara. Andai saja aku tidak hanya mendoakannya dalam diam. Andai saja aku tahu dia juga merasakan hal yang sama. Tapi hidup tidak berjalan di atas andai. Ia hanya menatap ke depan, meninggalkan mereka yang terlalu lama terjebak dalam kebisuan. Namun di sisi lain, ketakutan akan penolakan, atau kekacauan yang mungkin terjadi jika cinta diungkapkan, juga nyata. Itulah dilema besar dalam mencintai diam-diam, antara menjaga rasa atau mengambil risiko. Kita terus-menerus menimbang, mana yang lebih menyakitkan, mengungkap dan mungkin kehilangan, atau diam dan selamanya bertanya-tanya. Penyesalan sering datang terlambat, ketika orang itu sudah berjalan bersama orang lain, ketika ia mulai menjauh, atau ketika semuanya sudah tidak lagi relevan. Dan di momen-momen seperti itu, kita hanya bisa menatap ke belakang dan bertanya dalam hati, kenapa dulu aku tidak cukup berani? Namun,
Dari penyesalan itu kita belajar bahwa cinta, selain tentang rasa juga tentang keberanian. Keberanian untuk jujur pada diri sendiri, keberanian untuk mengambil langkah, meski hanya kecil. Karena lebih baik ditolak daripada tidak pernah tahu. Lebih baik sakit sesaat daripada selamanya menyimpan tanya. Tetapi jika memang diam adalah satu-satunya jalan yang bisa kita pilih saat itu, jangan terlalu menyalahkan diri. Penyesalan boleh datang, tapi jangan biarkan ia merusak seluruh makna cinta yang pernah kita rasakan. Karena meski tak terungkap, cinta itu pernah hidup, dan itu sudah cukup berharga untuk dikenang. Ketika lisan tak mampu mengungkapkan, dan tindakan pun terasa terlalu jauh, ada satu jalan yang tetap terbuka, doa. Bagi mereka yang mencintai dalam diam, doa menjadi satu-satunya ruang tempat cinta itu bernapas. Di dalam doa, cinta yang tak tersampaikan bisa tetap hidup, tetap hangat, tanpa harus membebani siapapun. Mendoakan orang yang kita cintai tanpa sepengetahuannya adalah bentuk cinta paling murni. Kita tak mengharapkan balasan, kita tak menuntut perhatian. Kita hanya ingin yang terbaik baginya, bahkan jika yang terbaik itu bukan bersama kita. Doa menjadi tempat kita menitipkan rasa, sekaligus tempat kita belajar melepaskan. Dalam doa, kita bisa menyebut namanya tanpa rasa takut. Kita bisa menumpahkan rindu, menyampaikan harapan, dan menggantungkan cinta pada Dia yang Maha Mendengar. Tidak ada yang menertawakan, tidak ada yang menolak, tidak ada yang berpaling. Hanya ada ketulusan yang terucap pelan di antara bisikan jiwa. Cinta dalam diam yang dibawa dalam doa menciptakan ketenangan. Mungkin karena kita sadar bahwa ada yang lebih berkuasa dari logika dan keberanian kita. Bahwa jika cinta ini memang ditakdirkan, ia akan menemukan jalannya. Dan jika tidak, setidaknya kita sudah mempersembahkannya dalam bentuk paling tulus, permohonan, bukan paksaan. Banyak orang menyimpan perasaan dalam hati, tapi tak semua membawanya dalam doa. Dan di sanalah perbedaannya terasa. Cinta yang dibawa dalam doa, meskipun tak terbalas, tidak menyakitkan. Ia lembut, ia dalam, dan ia damai. Karena ia telah disandarkan kepada yang paling tahu, apa yang terbaik untuk setiap hambanya. Jadi jika kamu pernah mencintai seseorang tanpa bisa mengungkapkannya, jangan biarkan cinta itu hilang tanpa arah, tapi bawalah dalam doa. Sebab bisa jadi, Tuhan sedang menyiapkan akhir cerita yang lebih indah, atau sedang mengajarkan bahwa cinta sejati, pada akhirnya tidak harus memiliki, namun cukup mendoakan dan merelakan. Mencintai dalam diam memang tidak mudah. Ia seringkali berjalan sendirian, menapaki jalan yang sunyi tanpa teman, tanpa kepastian, dan tanpa pelukan di akhir cerita. Tapi justru di dalam keheningan itu, cinta menemukan jiwanya, ia menjadi lebih tulus dan lebih kuat. Karena bukan lagi tentang memiliki, tapi tentang bagaimana hati mampu mencintai tanpa syarat. Kita hidup di dunia yang sering mengukur cinta dari seberapa keras ia diungkapkan. Tapi ada cinta yang lebih tenang dan tak kalah bermakna, yaitu cinta yang tak terucap, tapi tetap hidup di balik doa dan kesabaran. Cinta yang memilih untuk menjaga jarak, bukan karena menyerah, tapi karena menghormati batas. Jika kamu pernah atau sedang mencintai dalam diam, jangan merasa itu sia-sia. Karena tak ada cinta yang benar-benar gagal, selama ia mengajarkanmu menjadi manusia yang lebih sabar dan lebih kuat. Bahkan jika tak berujung bersama, cinta itu tetap meninggalkan jejak kebaikan di dalam hatimu, dan mungkin juga dalam hidupnya. Dan ingatlah, cinta yang paling indah tidak selalu harus dimiliki. Kadang cinta yang paling murni, justru yang hanya dipeluk dalam diam, didoakan dalam senyap, dan dikenang dalam hening. Karena dari sanalah kita belajar mencintai, bukan untuk memiliki, tapi untuk memahami dan menerima. Akhirnya, mencintai dalam diam adalah perjalanan jiwa. Sebuah pelajaran tentang kesabaran dan pengorbanan. Jika kamu menjalaninya, maka kamu sedang tumbuh. Bukan sebagai pecinta yang lemah, tapi sebagai jiwa yang belajar mencintai dengan cara yang paling tenang dan paling dewasa.